Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sri Chandra Dewi dengan NIM 2417051087. Hari ini saya akan memaparkan jawaban hasil UTS Agama Hindu saya. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu berikan contoh untuk membuktikan hukum karma pala itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan berikan strategi untuk meningkatkan keyakinan akan hukum tersebut. Jadi, contoh untuk membuktikan hukum karma pala itu ada dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti menjadi orang yang ramah, suka menolong, dan menghargai orang lain. Nah, biasanya dengan sikap kita yang seperti ini, kita akan memiliki banyak teman dan diterima dengan baik di masyarakat. Sebaliknya, orang yang sombong, suka merendahkan, dan egois pasti dijauhi dan kurang disukai. Nah, hal ini membuktikan bahwa tindakan baik atau buruk akan menghasilkan akibat sesuai dari kualitasnya. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan dan refleksi diri. Perhatikan bagaimana tindakan kita dan orang lain menghasilkan konsekuensi tertentu dan lakukanlah refleksi diri secara berkala mengenai perbuatan yang telah dilakukan dan apa saja dampaknya. Bisa juga dengan mempelajari ajaran agama Hindu, melihat kisah dan pengalaman orang lain, bergaul dengan lingkungan yang positif, dan melakukan meditasi. Soal kedua yaitu yoga berarti penyatuan yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Jelaskan dan beri contoh tahapan-tahapan Astanga Yoga. Astanga Yoga adalah 8 tahap jalan spiritual dalam yoga. Nah, adapun tahapan-tahapan Astanga Yoga dan contohnya yaitu yang pertama, Yama. Yama ini adalah pengendalian diri, yang dimana contoh dari Yama ini adalah jujur dan tidak menyakiti. Yang kedua yaitu Niyama. Niyama ini adalah sikap disiplin diri. Contoh dari Niyama ini adalah hidup sederhana, bersih fisik dan mental. Yang ketiga yaitu Asana. Asana ini adalah posisi atau sikap tubuh. Contoh dari asana adalah duduk dalam meditasi. Yang keempat adalah pranayama. Pranayama ini adalah latihan pernafasan. Contoh dari pranayama adalah melakukan pernafasan hidung bergantian. Yang kelima yaitu pratyahara. Pratyahara adalah menarik indera dari luar. Contoh dari pratyahara yaitu duduk tenang tanpa terganggu dengan suara sekitar. Yang keenam yaitu dharana. Dharana adalah konsentrasi pikiran. Contoh dari dharana adalah fokus pada titik cahaya di antara alis saat melakukan meditasi. Yang ketujuh yaitu dhyana. Dhyana merupakan meditasi yang mendalam tanpa adanya gangguan dari lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu samadhi. Samadhi merupakan keadaan bersatunya jiwa dengan Tuhan tanpa adanya ego. Lanjut ke soal nomor 3. Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Hyang Widi. Selain itu, pada dasarnya, ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan yang Maha Esa, tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Nah, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Nah, mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran bisa dilakukan dengan atau contohnya itu misalnya kita menemukan dompet yang berisi uang di jalan, lalu kita akan mengembalikan ataupun melaporkannya kepada pihak yang berwajib, karena dalam tindakan ini kita menunjukkan kasih sayang karena mengikuti jalan kebenaran
dan bukannya mengambil keuntungan. Mengembangkan kasih itu berarti berbuat baik, adil, dan tidak memanfaatkan keadaan meskipun kita bisa melakukannya. Soal yang keempat yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kamu lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Nah, contoh pengalaman hidup saya yang pernah saya lakukan, yaitu pernah berbohong dan menyembunyikan sesuatu ataupun kesalahan kepada orang, dan akhirnya saya menyesal karena sudah merusak kepercayaan orang tersebut, dan dari situ saya juga belajar bahwa pentingnya kita mempunyai moral dan kejujuran. Oke, untuk soal yang kelima yaitu sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut. Posisikan punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Jadi tahapan meditasi itu ada yang pertama membersihkan diri. Ini bisa dilakukan dengan mandi atau cuci muka, cuci tangan, ataupun cuci kaki untuk menghindari aura negatif, untuk menyegarkan tubuh, dan sebagai simbolis untuk membersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran negatif. Yang kedua, yaitu duduk di alas, bertujuan agar nyaman dan dapat menjaga energi kita tetap stabil. Yang ketiga, yaitu posisi punggung tegak, itu bertujuan untuk memperlancar aliran prana atau energi dalam tubuh kita. Yang keempat, yaitu tangan berada di pangkuan. Mata terpejam ini bertujuan untuk relaksasi dan memusatkan perhatian ataupun pikiran kita ke dalam agar bisa tetap fokus. Yang kelima yaitu menenangkan pikiran. Ini dilakukan untuk melepaskan beban pikiran kita. Dan yang terakhir yaitu mengucap mantra atau berjapa dan melafalkan Gayatri Mantra sebanyak 108 kali. Baik, soal yang keenam yaitu agama Hindu mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lainnya. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Dari 10 awatara, 9 diantaranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia, sedangkan 1 diantaranya, awatara terakhir yaitu Kalki Awatara, masih menunggu waktu yang tepat. Dan konon pada akhir Kali Yuga untuk turun ke dunia. Kisah-kisah awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut Purana. Mengapa awatara itu yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat berperan seperti layaknya awatara. Nah, jadi mengapa Dewa Wisnu dominan dalam awatara? Karena Dewa Wisnu sendiri merupakan dewa pemelihara dari alam semesta. Jadi saat keseimbangan alam semesta ini terganggu, Dewa Wisnu akan turun sebagai awatara untuk menyelamatkan dunia. Contoh dalam hidup yang kita bisa lakukan atau kita bisa tiru adalah dengan membela kebenaran, memberantas keadilan, dan menyelamatkan lingkungan sekitar dengan cara membantu sesama, menjaga alam, dan hidup sesuai dengan ajaran Dharma. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 7. Jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut dan badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jadi hubungan surya namaskar dan pranayama adalah
Surya Namaskar sendiri adalah latihan fisik yang melibatkan 12 gerakan yang disinkronkan dengan nafas atau pranayama sehingga membantu mengatur nafas dan menyeimbangkan energi. Nah, contoh dari pranayama adalah nadi sodana atau melakukan pernafasan secara bergantian. Adapun maknanya adalah menghormati matahari sebagai sumber kehidupan dan menyinkronkan gerak, nafas, serta kesadaran kita. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 8. Ide Sangyang Widi Wase bersifat wiyapi wiyapaka atau ada di mana-mana. Jelaskanlah bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, membuktikan Tuhan ada di mana-mana atau wiyapi wiyapaka ini dapat dilihat atau dapat kita ambil contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu. Kita bisa melihatnya dalam alam ketika matahari terbit. Setiap hari, air mengalir, tumbuhan tumbuh. Nah, ini semua sudah mengikuti hukum alam yang sempurna. Dan contoh dalam hati adalah perasaan damai saat berdoa ataupun saat kita membantu orang lain, itu menunjukkan kehadiran Tuhan dalam diri manusia. Selanjutnya yaitu soal nomor 9, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Jadi mengembangkan kasih sesuai hukum karma pala bisa dilakukan dengan selalu berbuat kebaikan dan menolong orang tanpa pamrih, dan jika kita bisa menolongnya karena yakin bahwa perbuatan baik akan kembali suatu saat. Kita tidak perlu menuntut balasan karena percaya bahwa hukum karma akan memberi hasil sesuai dari tindakan kita. Dari tindakan apa yang kita lakukan. Baik, soal yang terakhir yaitu yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi adalah yoga, yaitu menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Nah, jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Pentingnya yoga asanas untuk meditasi adalah karena asanas dapat melatih tubuh agar lebih kuat dan nyaman dengan keadaan duduk yang lama. Posisi yang benar dapat memperlancar aliran energi yang ada dalam tubuh kita dan membantu pikiran kita menjadi lebih tenang. Tanpa asana, tubuh akan mudah lelah dan pikiran akan sulit fokus pada saat melakukan meditasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.